Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat bertemu. Apakah semua sehat anak-anak? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, baik. Kalau sehat, Bapak harap kita akan sehat terusnya ya. Karena itu, kita langsung saja sebelum mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya minta kesediaan Masya memimpin kita di dalam doa. Kelas sudah hadir. Mesak sebagai ketua kelas, apakah teman-teman sudah hadir semua? Ya, Pak. Sudah hadir semua. Tolong direkap ya, Mesak. Pak Ya, juga akan merekap kehadiran itu pada saat anak-anak mengerjakan soal. Apakah anak-anak sudah siap untuk kita memulai pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Siap. Oke. Baik, perhatikan gambar berikut ya. Bapak akan men-share satu gambar. Oke. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, dari gambar yang ada ini kira-kira anak-anak bisa memberitahukan apa yang sementara anak-anak pikirkan ketika melihat gambar seperti ini. Jantung yang sedang memompa darah, Pak Guru. Kemudian, terus ini gambar yang ini. Orang yang stres. Jadi Pak mau gambarkan bagaimana terjadinya stroke. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan jantung itu adalah stroke. Di sini dimulai dari stres. Biasanya stres itu menyebabkan jantung itu memumpah dia lebih cepat daripada normal. Ketika ada penyumbatan di dalam pembuluh, maka akan mengalami stroke. Stroke ini bisa saja orang mengalami lumpuh dan bisa mengalami Kematian. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, untuk materi kita secara umum kita akan belajar tentang jantung dengan fakta bahwa jantung itu merupakan alat yaitu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Fakta yang kedua bahwa darah itu mengalir ke seluruh tubuh membutuhkan namanya saluran. Saluran itu dinamakan sebagai pembuluh darah. Yang menjadi konsep, jantung itu memiliki ruangan-ruangan seperti satu gedung itu memiliki ruangan-ruangan yang dibatasi oleh sekat atau dinding. Kemudian pembuluh darah ada dua, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh namanya arteri, dan mengembalikan darah dari seluruh tubuh namanya vena. Yang kita akan belajar pada kesempatan kali ini, yaitu darah itu dipompa dari jantung ke seluruh tubuh melalui saluran yang dinamakan pembuluh darah. Kalau anak-anak punya waktu, bisa menangkap tikus dan membedahnya, melihat jantungnya, bagian-bagian. Ya kurang lebih jantung manusia juga seperti itu, karena semua masuk dalam kelompok mamalia. Untuk materi metakognitif ini menghubungkan antara denyut nadi dengan tekanan sistol dan diastol. Nah, sistol dan diastol ini berhubungan, bisa juga kita rasakan di pembuluh nadi yang ada di tangan kita. Nah, yang ada di sini nih. Adapun proses pembelajaran yang akan kita lakukan menggunakan pendekatan TPHK atau tepat, dan juga menggunakan model yang namanya discovery learning, mulai dari pemberian stimulus, pemberian menganalisis stimulus itu menjadi suatu persoalan atau problem. Kemudian dari problem itu maka kita akan mencari data melalui fasilitas-fasilitas yang ada, baik internet, buku, dan yang Pak sudah bagikan. Setelah mendapatkan data, data itu akan diproses, dicatat dalam LKPD, kemudian kita akan verifikasi apakah yang kita cari itu benar atau salah, kita verifikasi dalam presentasi. Nanti setelah presentasi, maka kita akan mengambil suatu kesimpulan atau generalisasi. Coba anak-anak perhatikan. Ada gambar yang Pak sudah sediakan. Di situ ada gambar apa coba? Dinamo dengan jantung. Dinamo Dinamo dengan jantung.
kita lihat ada anak panah ke jantung itu, artinya apa itu? Memiliki fungsi yang sama. Memiliki fungsi yang sama. Sama-sama untuk memompa. Oke, baik anak-anak. Dari stimulus yang ada, apakah ada pertanyaan? Menurut saya, organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah? Terima kasih, Pak. Pertanyaan itu sama-sama di dalam kelompok, nanti tolong diskusikan. Diskusikan di dalam kelompok. Selain pertanyaan-pertanyaan teman tadi itu, ada LKPD yang Bapak sudah bagikan lewat grup WA, tolong diperhatikan. Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Sudah siap ke anak-anak? Sudah, Pak. Oke. Siapa? Baik, Bapak memberikan waktu kepada Anda untuk mencari informasi itu lewat sumber-sumber yang Bapak sudah anjurkan tadi itu. Dan tolong isi, lihat itu LKPD, tolong isikan sesuai dengan pertanyaan yang ada. Manfaatkan potensi yang ada di dalam kelompok Anda untuk saling berkomunikasi, saling berdiskusi satu dengan yang lain, supaya pengetahuan kita itu semakin bertambah dan proses tujuan kita tadi itu mencapai pada puncaknya. Jadi 30 menit ya, 30 menit mulai dari sekarang kita kembali. Kita sudah berdiskusi selama 30 menit, mari kita sama-sama memverifikasi data yang kita dapat. Waktu yang ada sekarang untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1. Nama saya Akan Kristin Jawa. Dan saya akan mempresentasikan hasil dari minyak 1, alat peredaran darah pada manusia. Ada 4, yaitu jantung, pembuluh darah, pembuluh kapiler, dan pembuluh nadi. Oke, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Baik, saya Lavinia Ferawati. Perbandingan arteri dan vena. Faktor pembeda. 1. Dinding pembuluh, arteri tebal, vena tipis. 2. Letak arteri jauh dari permukaan, vena dekat permukaan tubuh. 3. Katup, arteri tidak ada, vena ada. 4. Jika terluka, arteri, darah memancar keluar, vena, darah hanya merembes. 5. Arah aliran, arteri keluar jantung, vena kembali ke jantung. 6. Denyutnya terasa, arteri ya, vena tidak. 7. Darah di dalamnya kaya akan arteri oksigen, vena karbon dioksida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang yang mewakili kelompok silakan. Baik, perkenalkan saya akan mempresentasikan ketebalan dinding ukuran ruang jantung dibagi dalam 8 bagian. Pertama, atrium kanan, ketebalan dindingnya lebar besar. Yang kedua, atrium kiri, ketebalan dindingnya tipis, ukuran ruangnya kecil. Ventrikel kanan kecil. Yang ke-8, vena cava, ketebalan dindingnya tipis, ukuran ruangnya kecil. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mesak. Ada tanggapan, masukan, Pak berikan waktu menyanggah. Tanya untuk kelompok 1. Pertanyaan saya adalah fungsi dari katup-katup. Oke, silakan. Fungsi dari katup jantung yaitu sebagai pengatur aliran darah di dalam jantung. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita menyimpulkan semua tentang pembelajaran yang... Baik, saya Aprilia untuk menyimpulkan organ-organ yang pertama, organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Oke, baik anak-anak. Menyampaikan kesimpulan secara umum. Yang pertama, alat-alat peredaran darah itu terdiri dari jantung dan juga arteri dan vena. Lapisan yang membungkus jantung itu namanya perikardium. Baik, yang kedua kita bisa simpulkan yaitu jantung itu pompa darah. Selain jantung, pembuluh juga menjadi salah satu alat penting di dalam proses peredaran darah bagi tubuh kita. Baik, sampai di sini kesimpulan kita. Anak-anak memperhatikan link yang Bapak sudah bagikan. Link itu adalah berisi soal-soal. Untuk mengetahui, tolong diisi secara baik-baik. Selamat siang untuk kita semua. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya ya. Kita angkat tangan sebagai bukti bahwa